Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nareswari bakal menurunkan raja-raja besar. Nareswari? Ya, wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya, walau harus menyingkirkan suaminya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini kita akan menceritakan tentang wanita yang punya kecantikan sempurna dalam sejarah kerajaan di Nusantara, yakni Ken Dedes. Menurut mitos ia memiliki kisah hidup yang penuh drama. Saya akan membahas lebih jauh mengenai karakter wanita paling fenomenal di zamannya ini. Sebelum lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pembahasan, yaitu sejarah kisah Ken Dedes. Tak banyak yang membuat rincian secara detail mengenai masa kecil Ken Dedes. Namun, terdapat dua versi, yakni tutur dan kitab yang terkesan saling berhubungan mengenai kisah hidupnya. Dongeng menyebutkan bahwa Ken Dedes adalah sosok yang sama dengan Putri Dedes, sosok wanita yang berhubungan erat dengan asal-usul Sumur Windu di Kelurahan Polowijen, Blimbing, Malang. Konon, Putri Dedes adalah sosok wanita cantik yang banyak membuat pria tergila-gila. Banyak pria yang datang untuk melamarnya, namun tak satu pun dari lamaran mereka diindahkannya. Pada suatu waktu, seorang pemuda bernama Joko Lulo yang berasal dari desa Dinoyo datang untuk melamarnya. Tentunya dengan halus Putri Dedes menolaknya. Setelah beberapa kali dibujuk, Putri Dedes akhirnya memberi syarat yang dianggapnya tidak mungkin akan berhasil diselesaikan oleh Joko Lulo, yakni membuat sumur dalam waktu 1 windu perjalanan. Ternyata Joko Lulo bisa menyelesaikan pengerjaan sumur tersebut dalam waktu singkat. Hal ini membuat Putri Dedes mau tak mau harus menerima pinangan Joko Lulo. Adapun mitos menyebutkan bahwa perangai Joko Lulo sebenarnya sangat buruk, sehingga keluarga memberikan syarat agar pertemuan pengantin dilaksanakan pada tengah malam. Sayangnya sebelum dipertemukan, suara tempat nasi dari bambu sudah dibunyikan oleh para gadis Polowijen. Ayam mulai berkokok dan semua orang mengetahui bahwa Joko Lulo bukanlah pria yang baik. Tak mampu menahan kenyataan pahit tersebut, Putri Dedes akhirnya menceburkan diri ke Sumur Windu. Joko pun menyumpahi warga dan menceburkan diri ke sumur menyusul Putri Dedes. Cerita sejarah Ken Dedes kemudian beralih ke kehidupannya setelah bertemu Ken Arok. Ahli sejarah meyakini bahwa sosok Putri Dedes dan Ken Dedes adalah wanita yang sama, yang pernah tinggal di desa Panawijen atau sekarang bernama Polowijen, Malang. Dalam kitab Pararaton, tidak ada nama Joko Lulo. Namun ahli sejarah percaya bahwa Joko Lulo adalah nama lain dari Ken Arok. Menurut kisah mitos, tempat asal Joko Lulo adalah Dinoyo. Sementara di sekitar desa Dinoyo ini terdapat Dukuh Karuman. Disinilah Ken Arok mengaku sebagai anak Bamo Samparan. Jadi dia lebih dikenal sebagai pemuda dari Karuman dibandingkan tempat ia lahir. Dalam kitab Pararaton, Ken Dedes adalah puteri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha. Perawakannya dideskripsikan sangat mirip dengan Putri Dedes. Suatu hari, Tunggul Ametung penguasa Tumapel datang untuk melamar Ken Dedes. Seperti biasa, ia tetap menolak, tetapi Tunggul Ametung tetap bersikeras ingin memperistrikannya, hingga ketika ayahnya tidak ada di rumah, Tunggul Ametung akhirnya menculik wanita tersebut. Geram dengan kelakuan Tunggul Ametung, Empu Purwa akhirnya melontarkan kutukan bahwa Tunggul Ametung akan mati hanya dari sebuah keris. Keris tersebut pun akan meminta tumbal hingga 7 keturunan. Sejarawan menilai Empu Purwa dan Empu Logawe sebenarnya memang berkomplot ingin menjatuhkan kekuasaan Tunggul Ametung. Dalam kitab Pararaton, dijelaskan bahwa Ken Arok pertama kali bertemu dengan Ken Dedes saat dirinya bertamasya di sebuah taman. Pada kesempatan tersebut, Ken Arok tidak sengaja melihat bagian rahasia Ken Dedes yang bercahaya, dan langsung tergila-gila dengan kecantikan wanita tersebut. Dengan penuh semangat, Ken Arok menceritakan hal tersebut kepada Empu Logawe. Mendengar hal tersebut,
Empu Logawe mengatakan tipikal wanita seperti itu adalah titisan dewa, dan siapapun yang mampu memperistrikan perempuan seperti itu bisa menjadi raja. Dengan demikian, Ken Arok akhirnya melancarkan aksi untuk membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Ia membunuh Tunggul Ametung di depan Ken Dedes yang terdiam, setelah mendapat bujuk rayu dari Ken Arok. Adapun tradisi lisan menyebutkan bahwa Ken Arok dan Ken Dedes sebenarnya memang sudah saling mengenal sebelum kejadian di taman itu. Sehingga Ken Dedes pun jatuh cinta dan menerima begitu saja saat Ken Arok membunuh suaminya. Ahli sejarah yakin bahwa tidak mungkin Ken Arok baru tahu tentang keberadaan gadis yang jelita di Pulau Wijen. Sehingga ketika Ken Dedes diculik oleh Tunggul Ametung, Ken Arok tak lantas hanya berdiam diri. Hal ini yang akhirnya dimanfaatkan ayah Ken Dedes yakni Empu Purwa, Empu Logawe, dan para Brahmana. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris, dan menuduh Kebo Ijo yang melakukannya, Ken Arok lantas memperistrikan Ken Dedes, yang pada saat itu mengandung anak hasil perkawinannya dengan Tunggul Ametung, yang dinamai Anusapati. Ken Dedes sendiri dikaruniai 4 orang anak, dari hasil pernikahannya dengan Ken Arok. Sementara Ken Arok juga memiliki selir bernama Ken Umang, dan mendapatkan 4 orang anak, hasil dari pernikahan tersebut. Masa kejayaan Ken Arok dimulai saat ia berhasil melepaskan bayang-bayang Tumapel dari kerajaan Kediri, cikal bakal kerajaan Singosari. Namun masa pemerintahan Ken Arok tidak berlangsung lama. Alkisah, Anusapati merasa ia dianaktirikan oleh Ken Arok, karena ia tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan adik-adiknya. Padahal ia adalah anak pertama. Anusapati akhirnya mendesak ibunya untuk berkata jujur. Setelah dipaksa beberapa kali, Ken Dedes akhirnya mengakui bahwa Anusapati adalah anak tiri Ken Arok. Seketika itu, Anusapati tersulut emosi. Anusapati melancarkan rencana agar ayah tirinya mati tertusuk keris Empu Gandring yang lama masih disimpan oleh ibunya. Dalam kitab Pararaton, Ken Dedes disebut sebagai perempuan Ardhanareswari. Ini artinya ia memiliki pertanda sebagai perempuan utama. Namun, ia juga dicitrakan seperti perempuan yang terombang-ambing oleh keambisiusan laki-laki. Misalnya seperti saat Tunggul Ametung dibunuh, ia terkesan tak banyak berperan. Setelah itu, Ken Dedes pun malah menjalin cinta dengan Ken Arok. Karena ini, tradisi lisan menilai bahwa diamnya Ken Dedes adalah wujud kekecewaannya. Ia kecewa diperistrikan pertama kali oleh Tunggul Ametung. Sementara itu, Ken Arok juga masih sempat bermain hati dengan wanita lain, saat Ken Dedes sedang mengandung anak dari musuh utamanya. Selain kisah hidupnya yang penuh drama, Ken Dedes adalah sosok yang paling berjasa melahirkan keturunan yang pada akhirnya terkenal bisa memimpin salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yakni Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah hidup Ken Dedes, wanita yang punya kecantikan sempurna dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Apabila ada kesalahan dalam penceritaan dan pembuatan videonya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sekian dari saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.